yang dikatakan Masya Allah padang mahsyar, bumi dijadikan oleh Allah putih. Tidak ada ini alamat kemana, ini menuju kemana, nggak ada. Kesana sama, kesini sama. Orang tidak tahu saya dari mana dan saya mau kemana. Bingung orang, bingung di padang mahsyar. Dan puluhan ribu tahun di padang mahsyar. Akan tapi di sana ada beberapa kelompok orang yang ternyata melewati padang mahsyar laksana kilat. Disebutkan laksana kilat, bahkan dikatakan seperti ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar. Siapakah dia? Disebutkan di situ adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Disebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, Allah menyeru nanti, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia menghilangkan dendam benci hanya dengan cinta hidupnya. Mana yang orang hidup di dunia dengan cinta. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan yang di saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Anda yang biasa di dunia memerangi dendam dan benci, Anda akan mendengar seruan ini. Anda yang bermujahadah, ada benci ada, tapi kita perangi. Maka akan mendengar seruan ini lalu Anda berkumpul. Setelah Anda berkumpul kemudian Anda akan disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Kami membayangkan keadaan ini. Kemudian Allah yang Maha Adil mengizinkan kepada siapapun dari hambanya untuk menuntut kepada siapapun yang berbuat jahat kepadanya. Allah Maha Adil, makanya jangan Anda berbuat zalim di dunia. Terlepas dari hukuman di dunia, di akhirat akan dilanjutkan. Dan diizinkan sampai ayam jago yang zalim dengan ayam jago yang lainnya diizinkan untuk bangkit untuk menuntut. Kemudian setelah itu mati lagi. Kalau kita melanjutkan perjalanan, kami bayangkan bahwa di saat seperti itu lihat, kita diizinkan. Saya diizinkan, itu orang zalim kepadamu, kok tuntut dia. Saya tuntut, dia zalim, dia zalim, dia zalim, dia zalim. Ternyata setelah saya selesai menuntut, kayak kita noleh, rupanya rombongan ahli surga sudah hilang. Jauh. Kita mikir gara-gara saya mendendam. Gara-gara saya nyimpen amarah, saya tuntut di akhirat. Maka dari itu, mulai saat itu saya berpikir, daripada saya ketinggalan, saya akan maafkan saja di dunia, nggak usah sampai di akhirat. Karena ada orang dendam kalau marah begini, demi Allah saya nuntut nanti di akhirat. Anda tega, saudara Anda masuk neraka. Itu umat Nabi Muhammad. Nabi setiap malam mendoakan umatnya agar masuk surga. Kenapa kita kok akan menuntut di akhirat? Kenapa tidak kita maafkan di dunia agar jadi pahala untuk kita? Biar hati kita bersih. Ini yang harus kita hadirkan, renungan semacam ini. Jangan dikit-dikit dendam sana, dendam sini, dendam sana, dendam sini. Masya Allah. Busuk, Anda pun lihat. Kalau Anda punya calon menantu pendendam, batalin. Karena itu akan jadi dendam pada Anda. Calon suami pendendam, batalin. Karena dia akan mendendam pada Anda. Musibah. Suami pendendam, menantu pendendam. Semuanya pendendam, na'udzubillah. Dan Anda pun jangan banyak duduk dengan pendendam. Anda susah mendapatkan maaf pada suatu ketika jika Anda salah. Maka dengan renungan semacam ini akan mudah bagi kita nanti untuk memaafkan siapapun. Ya, menuntut hak kita di mahkamah karena harta kita ambil sah, tapi doa tetap saja. Ya Allah, semoga aku berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, setelah hakku aku ambil, ya Allah, jangan sampai rezekinya kurang, ya Allah. Tetap saja. Ini nanti kalau orang punya prinsip indah begini, jadi apapun baik. Mau jadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi nggak pernah ngajari tim sukses untuk nyaci maki. Sehingga tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nggak usah pakai bohong-bohongan deh. Dia dengan Allah. Nah, ini kadang-kadang mengajari terus membuat dusta dan sebagainya. Menfitnah. Oh, na'udzubillah. Maka dari itu ayo malam ini kita serius. Nanti pulang ke rumah masing-masing, membuat catatan kecil, bikin buku notas kecil, tulis nama-nama orang kurang ajar. Tapi jangan dicududi orang nama-nama cek nama. Ini orang-orang baik yang harus aku doakan, judul. Jangan sampai dibaca oleh anak kita. Ternyata kita dendam. Dan tolong kalau Anda mulai melihat anak Anda dendam dan marah kepada tetangga, Anda harus bisa memangkas dendam ini. Contoh, kita buat contoh. Anak kita misalnya kita di rumah ada kebun, ada sapi tetangga masuk kebun kita, ngabisin kebun kita. Anda sempat marah, wah. Nah, anak Anda ikut mendengar, anak Anda pasti marah juga. Malam panggil, sayang, kamu dengar berita apa? Berita apa ya? Kerbau tetangga. Iya, kerbau gimana ya? Stop. Dia mau marah dengan kerbaunya tetangga. Kita doa angkat tangan. Ya Allah, semoga kerbau tetangga semakin banyak, punya kebun sendiri yang luas, sehingga tidak perlu makan kebunnya orang lain. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Mikir anak, oh gitu, iya nak, gak boleh kita mendendam. Tapi hari ini lihat, seorang anak pun diajari bermusuhan dengan ibunya gara-gara perceraian.
Seorang suami mengajari anaknya untuk bermusuhan dengan ibunya gara-gara perceraian. Seorang ibu mengajari anaknya bermusuhan dengan bapaknya gara-gara perceraian. Seorang anak diajari bermusuhan dengan saudaranya gara-gara beda ibu atau beda ayah. Ayo. Gara-gara perselisihan sedikit dibawa-bawa sampai kemana-mana. Mana kasih sayang, mana iman? Gara-gara perbedaan. Makanya kami sampaikan, perbedaan calon pilihan presiden misalnya, itu adalah masa lalu. Perbedaan bukan harus menjadi permusuhan. Berbeda, perbedaan yang sehat, cerdas. Makanya berbeda-beda calon, berbeda-beda ini ada masalah. Warti, merah, putih, kuning, hijau. Tapi kita tidak biasa mencaci. Hidup kita tuh seperti itu. Sehingga mungkin di barisan kita adalah merah, putih, kuning, hijau, semuanya ada. Calon-calonnya bebas. Kenapa kita terdidik dengan kemuliaan? Berbeda itu biasa, akan tapi yang enggak boleh adalah mencaci dan mengolok. Baik, kita pastikan pertama mendoakan. Silaturahmi mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Pastikan mendoakan orang dengan doa kebaikan. Jangan biasakan rugi, karena kalau Anda mendoakan kebaikan, yang akan mendapatkan lebih dulu adalah Anda. Anda punya hajat banyak. Sampai para kekasih Allah kalau pengen dikabul hajatnya, mencari. Siapa yang kurang ajar kepadaku ini? Karena dengan itu akan mudah dikabul. Kalau enggak ada ya dia kurang ajar ya Allah. Semoga rizkiku banyak ya. Semoga rizkinya banyak ya Allah. Maka dia yang akan dilapangkan rizkinya. Maka mantan istri, tolong doakan mantan suamimu. Semoga dapat istri lebih solehah, lebih cantik dari dirimu. Dikirim kamu laki-laki yang lebih ganteng dari mantan suamimu, lebih soleh. Mantan suami, jangan caci maki mantan istrimu. Mungkin dia punya masa lalu yang kelam, biarkan yang lalu biar berlalu. Bisa jadi setelah kau cerai dia diampuni oleh Allah karena dia merasakan susah dan capek hidup. Maka jangan dendam dibawa-bawa. Itu rivalmu, lawan politikmu. Dia jahat mungkin waktu itu atau sebagainya. Waktu jadi kuwu. Dia berbohong, biarkan. Biar diampuni oleh Allah. Doakan ya Allah semoga setelah dia menjabat ini menjadi baik. Itu akhir yang baik. Bukankah bagi Allah mudah untuk berubah hati? Yang repot adalah justru dendam di hati kita ini. Di dunia sudah baik, kita kotor sendiri karena dendamnya hati. Permusuhan di dalam hati. Tolong ya, Masya Allah ini semuanya mencari permasalahan masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Ini ada orang na'udzubillah dendam sama ibunya. Dendam sama ibunya. Dendam sama ayahnya. Dendam dengan saudaranya. Dendam dengan mantan suaminya. Dendam dengan mantan istrinya. Dendam dengan ibu tirinya. Dendam dengan anak tirinya. Dendam dengan anak tirinya, dengan ibu tirinya, dengan ayah tirinya. Masya Allah. Apa enaknya orang punya hati yang seperti itu? Tapi hati lapang. Oh, hati lapang mudah memaafkan. Itulah waliullah. Waliullah itu bukan orang yang tampak sujudnya banyak, rukuknya banyak, ibadahnya banyak. Akan tapi orang yang punya qalbun salim, punya hati lapang. Hati bersih. Sehingga ketemu siapapun adalah dengan cinta. Nggak ada merendahkan. Dengan yang memusuhinya pun adalah dia lapang. Dengan orang yang dipandang jelek oleh manusia, dia bisa husnudzon. Enak. Hidup dengan cinta itu enak. Sebaliknya kalau hidup dengan kebencian itu adalah hidup yang menyiksa. Ini mungkin bekal kita. Mohon ini dipakai untuk silaturahmi. Jadi kalau Anda ke rumah bibi, jangan sampai hanya karena nggak enak. Anda harus datang dan tolong jangan mengabsen orang ya. Jangan mentang-mentang Anda orang tua tanya, oh dia tidak ke saya. Bukan, kenapa Anda wajibkan ke sana? Kenapa harus nyuruh orang datang ke rumah Anda? Dia belum minta maaf ke saya. Kenapa harus dia minta maaf? Kenapa tidak Anda sendiri minta maaf? Kan dia muda. Memangnya yang lebih tua nggak boleh minta maaf? Justru tanda tawadhu Anda, ilmu kemarin malam. Tawadhu Anda, kebersihan hati Anda datang memulai untuk minta maaf. Istimewa. Istri minta maaf pada suami, suami minta maaf pada istri. Bukan istri saja suruh minta maaf sama suami. Perlu kadang suami memulai juga. Dan ternyata indah dengan kelembutan hati. Indah dengan kebersihan hati. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan ilmu ini harus terus kita kembangkan. Sehingga kita berada di dunia seperti di surga. Sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja pastikan ya. Nanti tolong. Semuanya harus bisa menemukan bahwa Anda punya musuh. Baru setelah itu Anda ganti musuh Anda dengan panjatan doa kebaikan. Untung-untung nanti setelah itu Anda tambahkan dengan kebaikan sifatnya zahir, hadiah.
Kalau dalam Al-Quran ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah dan surga yang sangat luas disiapkan untuk orang bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah diantaranya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan marah. Ternyata bukan hanya sekedar nahan marah. Orang nahan marah hari ini bisa meledak esok hari. Tapi setelah menahan amarah wal afina anin nasi, tingkatkan memaafkan. Cuman memaafkan kadang masih menyisakan sisa-sisa marah dan benci. Akan tapi lanjutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah dijahatin malah ngasih hadiah, Anda pangkat tinggi. Dan hadiah pertama paling mudah tadi mendoakan. Untung-untung besok Anda kirim hadiah. Sarung, baju koko, parcel dan sebagainya Anda kirim. Ketahuilah urusanmu dengan Allah. Urusanmu dengan Allah. Jangan pilah-pilah. Selama ini kalau kita berbuat baik, kunjung ke rumah saudara, kan yang baik sama kita kan. Yang kurang ajar pasti enggak didatangi. Sekarang berubah. Yang paling tidak baik dengan saya harus saya datang lebih dulu, maka Anda orang mulia. Kalau Anda belum bisa begitu, kayaknya hari ini kupingnya tertutup. Kalau tidak kupingnya tertutup, hatinya tertutup. Na'udzubillah punya hati tertutup. Jadi pulang, silaturahmi, orang yang paling bikin kesel pertama Anda datangi dia. Sementara kalau kepada yang lainnya Anda tidak bawa hadiah, spesial ke tempat dia, Anda bawakan hadiah. Anda adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi dengan kebersihan hati, hati yang hidup dengan cinta. Itulah yang akan kita sebarkan terus, hidup dengan cinta dan cinta dan cinta. Ingat, dua orang bersahabat, dua-duanya adalah pembohong kalau belum bisa mendoakan di saat berpisah. Makanya sampai hari ini, setelah ini kita harus biasakan di rumah kita mendoakan orang-orang saudara kita. Anda buka WhatsApp, sebelum Anda baca isinya, Anda lihat namanya, semua Anda doakan dengan kebaikan. Membiasakan yang baik itu penting. Berdoa, ini kurang ajar banget, pasti ini kalimatnya jelek banget. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Tidak apa-apa, sebelum Anda baca. Kalau Anda seperti itu, Anda waliullah, biarpun tidak ada mencium tangan Anda. Anda waliullah, biarpun tidak ada yang ngerumunin Anda. Anda waliullah, biarpun tidak pakai imamah. Begitu sebaliknya, pakai imamah segede jedor, tapi hatinya pendendam, di ahli neraka kayaknya Ustadz. Bolak-balik umroh ahli neraka lewat Mekah. Hati-hati, kita harus bersih hati insya Allah semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia hingga kelak di surga. Tidak ada caci maki di antara kita.